Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal ujian dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile yang diampu oleh dosen Dr. Ucuk Darussalam. Nah, perkenalkan, nama saya Iqban Al-Mubarok Atasiki dengan NIM 24040 1020131. Prodi Informasi PJJ S1 kelas IFN 22. Langsung saja ya. Untuk soal nomor 1, pertanyaannya adalah jelaskan prinsip kerja dari sistem 5G dan 6G, apakah keunggulan dan masalah masing-masing sistem. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, pertama, prinsip kerja 5G. Prinsip kerja 5G yaitu menggunakan teknologi mmWave atau millimeter wave untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. MIMO atau bisa disebut juga multiple input multiple output meningkatkan efisiensi spektrum dengan banyak antena. Terus network slicing memungkinkan jaringan terbagi menjadi beberapa bagian untuk layanan yang berbeda. Nah, beamforming mengarahkan sinyal secara lebih akurat ke perangkat pengguna. Adapun keunggulan dari 5G, yang pertama itu adalah kecepatan data hingga 5 Gbps, hingga 10 ya. Terus yang kedua itu adalah latensi rendah. Terus yang ketiga itu kapasitas lebih besar dibanding 4G ya. Nah, untuk masalah di 5G sendiri itu, yang pertama itu jangkauan mmWave atau yang biasa disebut juga jangkauan millimeter wave-nya itu tergolong pendek dan mudah terhalang. Jadi semisal bangunan kita itu beton-beton kayak gitu, itu jadi agak susah juga. Nah, lalu yang kedua itu infrastruktur mahal. Nah, terus yang ketiga itu konsumsi daya lebih tinggi. Nah, terus yang kedua, terus untuk yang prinsip kerja 6G ya atau 6G itu menggunakan THZ frequencies untuk kecepatan lebih tinggi. Nah, terus AI driven networks untuk optimasi otomatis. Lalu integrasi dengan quantum communication untuk keamanan tinggi. Lalu holographic communication memungkinkan interaksi berbasis hologram. Nah, terus keunggulan dari 6G itu yang pertama kecepatan mencapai 1 Tbps. Yang kedua latensi lebih rendah dari 5G. Yang ketiga efisiensi energi lebih baik. Nah, untuk masalah dari 6G juga itu pertama teknologinya masih dalam tahap penelitian ya, karena sekarang yang 5G juga kan baru keluar. Nah, untuk 6G itu baru masih tahap penelitian. Yang kedua itu biaya implementasinya sangat tinggi ya. Udah pasti ya kalau itu mah, karena biayanya pasti mahal. Nah, untuk nomor 2, pertanyaannya itu jelaskan prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit seperti contoh Starlink. Nah, terus jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan tersebut. Nah, untuk prinsip kerjanya itu menggunakan konstelasi satelit LEO atau yang biasa disebut juga low Earth orbit. Nah, terus satelit menerima sinyal dari gateway ground station dan meneruskannya ke pengguna melalui antena parabola. Terus teknologi laser intersatellite links atau biasa disingkat ISL memungkinkan komunikasi antar satelit tanpa perlu relay di bumi. Nah, adapun untuk keunggulannya, yang pertama jangkauannya global ya, termasuk daerah terpencil. Jadi jangkauannya sangat luas. Yang kedua itu latensi lebih rendah dibandingkan satelit GEO. Yang ketiga kecepatannya tinggi hingga 300 Mbps. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama biaya perangkat mahal. Yang kedua pengaruh cuaca terhadap sinyal. Terus yang ketiga itu memerlukan banyak satelit untuk stabilitas jaringan. Jadi memerlukan banyak satelit ya, kelemahannya itu. Tetap kurang efisiensi. Nah, untuk nomor 3,
pertanyaannya itu jelaskan prinsip kerja dari LiFi dan VLC atau biasa disebut juga Visible Light Communication. Terus jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan akses jaringan tersebut. Nah, untuk prinsip kerja LiFi dan VLC, yang pertama LiFi atau biasa disebut juga Light Fidelity, itu menggunakan cahaya LED untuk mentransmisikan data. Terus data dikodekan dalam perubahan intensitas cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Terus receiver menangkap sinyal cahaya dan menerjemahkannya menjadi data digital. Jadi prosesnya seperti itu ya. Menggunakan cahaya LED dulu buat mentransmisikan data, lalu si datanya itu dikodekan dalam perubahan intensitas cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, setelah itu menangkap sinyal cahaya dan menerjemahkannya menjadi sebuah data atau data digital. Lalu untuk VLC atau biasa disebut juga Visible Light Communication, ini tuh sejenis LiFi tetapi lebih luas cakupannya. Bisa digunakan dalam smart lighting, digital signage, dan kendaraan pintar. Jadi untuk VLC itu lebih ke era modern cocoknya ya. Kayak smart lighting yang tinggal ditepuk nyala atau tinggal kita ngomong nyala. Terus kendaraan pintar itu kayak mobil-mobil yang udah bisa manual kayak gitu loh. Nah, terus untuk keunggulannya dan kelemahannya apa aja? Nah, yang pertama untuk keunggulannya ya, kecepatannya tinggi, bisa hingga sampai 100 Gbps. Terus yang kedua, tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Nah, itu keunggulannya ya. Terus yang ketiga, keamanan lebih tinggi karena cahaya tidak menembus dinding ya. Jadi cahaya tidak menembus dinding, jadi keamanannya lebih tinggi. Terus terus untuk kelemahannya, yang pertama itu tidak bisa bekerja dalam gelap karena memang butuh cahaya. Yang kedua, jangkauan terbatas karena sifat cahaya. Nah, itu balik lagi kurang lebih sama yang kayak pertama tadi ya. Nah, untuk soal nomor 4 atau soal terakhir itu, pertanyaannya ialah jelaskan cara kerja IoT berbasis wireless teknologi. Terus berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Nah, IoT atau biasa disebut juga Internet of Things yang berbasis teknologi nirkabel beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai perangkat ke internet melalui jaringan tanpa kabel. Nah, seperti Wi-Fi, Bluetooth, pokoknya yang wireless itu sesuatu yang disambungin tanpa kabel. Jadi kayak Wi-Fi, Bluetooth atau jaringan seluler. Nah, setiap perangkat dalam sistem ini diberikan alamat IP unik. Jadi setiap perangkatnya itu memiliki IP masing-masing. Nah, terus si IP unik ini tuh memungkinkan komunikasi yang efisien antar perangkat. Jadi sensor yang terpasang pada perangkat Internet of Things atau IoT berfungsi untuk mengumpulkan data diri lingkungan sekitar. Terus kemudian mengirimkannya ke cloud untuk dianalisis dengan bantuan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI. Nah, atau algoritma machine learning. Nah, terus hasil analisis tersebut selanjutnya dikirim kembali ke perangkat terkait agar dapat merespon secara otomatis dan cerdas sesuai dengan kondisi yang terdeteksi. Nah, lalu berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Nah, untuk penerapan dari si Internet of Things ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang ya, seperti termostat pintar untuk pengaturan suhu yang lebih efisien, pengembangan kota pintar yang memanfaatkan teknologi LoRaWAN atau NB-IoT untuk optimasi infrastruktur. Nah, terus ada serta sektor pertanian yang menggunakan sensor guna memantau kelembapan tanah dan suhu guna meningkatkan hasil panen. Nah, kayak gitu ya. Jadi sangat membantu banget untuk pekerjaan kita ya.
Terus keunggulannya itu apa? Keunggulan utama dari IoT itu mencakup peningkatan efisien melalui otomatisasi berbagai tugas, kemudahan dalam pemantauan serta pengendalian jarak jauh, pengembalian keputusan yang lebih akurat berdasarkan data yang telah dianalisis, serta konektivitas luas perangkat berbagai jenis jaringan nirkabel yang tersedia. Untuk Nah, seperti itu ya untuk nomor 4. Lalu, nah ini beberapa sumber referensi yang saya ambil untuk menjawab soal-soal tersebut ya. Mungkin dicukupkan sekian. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.